Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu kepada rekan-rekan sekalian melalui kultum saya yang bernamakan Menuntut Ilmu. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap kaum muslim, baik yang tua maupun yang muda, baik yang miskin maupun yang kaya, baik yang kuat maupun yang lemah. Semua berkewajiban untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslim. Dari pernyataan hadis di atas, bahwa menuntut ilmu itu sebuah kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Nah, yang menjadi pertanyaan kita pada kali ini, apakah ilmu yang kita tuntut itu adalah ilmu agama atau juga ilmu umum? Teman-teman rahimakumullah, dalam kitab Ta'lim Ta'lim telah dijelaskan bahwa kita sebagai kaum muslim menuntut ilmu bukan sekedar ilmu sembarang ilmu, tetapi ilmu yang dikhususkan yaitu ilmu agama. Ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan ilmu yang mempelajari tentang bermuamalah kepada sesama manusia. Yang dinamakan ilmu agama yaitu ilmu yang mengajarkan mengenai kewajiban kita dalam hidup. Sebagai contoh, kita sebagai seorang muslim yang diwajibkan untuk bersolat. Di dalam solat itu terdapat syarat-syarat, rukun, dan lain sebagainya untuk memenuhi kita sebagai kaum muslim melaksanakan kewajiban kita, yaitu solat. Rekan-rekan sekalian rahimakumullah, di dalam menuntut ilmu juga terdapat syarat-syarat tertentu. Nah, syarat ini telah disampaikan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Ta'lim Ta'lim yang berbunyi, alalla tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amajmu niha bibayan. Beliau mengatakan bahwa kamu tidak akan memperoleh ilmu jika tidak melakukan 6 perkara ini. Apa itu 6 perkara? Yang pertama yaitu cerdas. Cerdas yang di sini dimaksud bukan cerdas yang memiliki IQ tinggi. Cerdas itu datangnya dari yang suci, dari yang halal, dari yang bersih, dari yang wangi, dari yang tawadu, dan dari yang memahami segala ilmu yang disampaikan oleh seorang guru. Itu yang dinamakan cerdas dalam 6 perkara ini. Itu hirsut, semangat. Dalam menuntut ilmu, kita diwajibkan untuk semangat. Tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh berleha-leha. Tetap semangat tanpa putus asa. Dan dalam menuntut ilmu juga kita harus bisa menyela-nyelai di waktu kesibukan kita untuk bertolakul ilmu. Itulah cara menuntut ilmu yang baik dengan cara yang benar. Yang ketiga yaitu istibarah, sabar. Dalam menuntut ilmu kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh menuntut diri sendiri. Apalagi ilmu agama. Ilmu agama itu tidak boleh belajar langsung kepada ilmu yang tinggi, melainkan butuh proses yang harus dilalui. Nah, disitulah Allah akan menguji setiap hambanya yang menuntut ilmu. Apakah mereka kuat dalam menghadapi cobaan atau tidak. Disitulah kemudian para penuntut ilmu akan meyakinkan dirinya agar selalu sabar dalam menuntut ilmu, agar tidak terputus dalam proses penuntut ilmu. Kemudian yang keempat yaitu bulughah, artinya biaya atau modal. Pada hakikinya, setiap seorang yang penuntut ilmu pasti membutuhkan biaya dalam melakukan proses penuntut ilmu. Nah, meskipun pada zaman sekarang ini sudah terdapat beasiswa dan lain sebagainya, pada hakikinya tapi setiap penuntut ilmu itu pasti membutuhkan biaya. Baik itu yang dikeluarkan untuk biaya makan atau biaya yang lainnya. Disitulah hasil dari yang kita keluarkan untuk menuntut ilmu sebagai salah satu jihad di jalan Allah. Yang kelima yaitu irsadi ustadz, yaitu bimbingan dari seorang guru.
Bagi penuntut ilmu, bimbingan seorang guru menjadi hal yang sangat penting. Mengapa demikian? Jika belajar tanpa adanya bimbingan seorang guru, bisa jadi gurunya adalah syaitan. Oleh karena itu, setiap orang yang menuntut ilmu perlu bimbingan dari guru. Karena salah satu kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu yaitu adalah pengarahan, bimbingan, dan pengajaran yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah wakulli zaman, waktu yang lama. Menuntut ilmu tidak bisa membutuhkan waktu hanya sekedar 1, 2, atau 3 tahun saja, tetapi membutuhkan waktu yang sama. Tidak bisa membutuhkan waktu hanya sekedar dari SMP, SMA, ataupun SMA. Tetapi menuntut ilmu tidak terbatas. Yang sudah berkeluarga, yang sudah bekerja, masih memiliki kewajiban dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, menuntut ilmu tidak ada dibatasi usia. Wajib dilakukan oleh seluruh kaum muslim. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Marilah kita senantiasa istiqomah dan selalu meluangkan waktu untuk selalu bertolabul ilmi agar kita dapat selamat dunia maupun akhirat. Sekian penyampaian kuntum dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf dan kepada Allah hamba mohon ampun. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.